Keyakinan atau iman? Saya yakin atau saya beriman? Apakah itu adalah hal yang sama? Shalom. Kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan pengetahuan dan iman kita terhadap firman Tuhan melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang baru mengikuti program ini. Silakan subscribe, like, dan share video ini. Dan juga klik tanda loncengnya. Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk bersama Pendeta Dr. Yun Do-hee. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendeta, mengenai keyakinan dan iman atau kepercayaan, keduanya memiliki konsep yang mirip. Ya. Tapi apakah ada perbedaannya? Seiring kita jalani kehidupan iman, ada saatnya kita salah paham, yaitu berpikir keyakinan sebagai iman atau kepercayaan. Keyakinan bisa diartikan sebagai hal percaya pada pikiran diri kita. Itu adalah perihal percaya bahwa apa yang aku pandang adalah benar. Maka yang menjadi dasar percayanya adalah hal-hal yang telah dirinya alami sepanjang hidup sampai hari ini. Orang-orang dunia menyebut hal itu sebagai mental yang kuat atau pikiran yang kuat. Keyakinan yang seperti demikian bermula dari humanisme dan mencari kemuliaan diri sendiri. Jika lingkungan dan kondisinya berubah, maka keyakinan itu kekuatannya mudah melemah. Lalu bagaimana pendeta membedakan keyakinan ini dengan hal kepercayaan atau iman? Berbeda dari keyakinan, iman atau kepercayaan adalah hal memandang Tuhan Allah. Yaitu iman adalah hadiah atau pemberian rohani yang diperoleh dari Allah. Sepenuhnya menerima kebenaran dari Allah dan bersandar pada itu. Contoh, hal membangun batra, apakah itu dimulai dengan keyakinan dirinya? Oh, mungkin akan ada air bah, mungkin akan ada banjir ya. Ayo buat batra. Apakah begitu? Tidak ya. Bukan begitu. Itu bermula dari pewahyuan dari Allah. Coba buka ya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Jadi terlebih dahulu menerima apa? Menerima wahyu atau peringatan atau petunjuk dari Allah. Ya, coba ya kita cari. Kejadian 6 ayat 13. Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Selanjutnya ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Ya, sampai situ. Jadi oleh karena itu permulaan dari iman adalah dari Allah. Yaitu iman berdasarkan pada firman Allah, juga pada janjinya. Nah, sasaran iman dipindahkan dari aku kepada apa yang aku percaya. Nah, apa itu iman? Penulis Ibrani mendefinisikannya seperti ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya apakah jika percaya pada sesuatu maka hal itu menjadi nyata? Kata dasar bahasa Yunaninya hypostasis. Hypo itu di bawah. Histemi yang menjadi berdiri. Artinya menaruh di bawah, berdiri di bawah. Berbicara tentang sesuatu yang menjadi dasar, sesuatu yang ada di dasarnya. Ada fakta yang menarik, sebuah fakta yang menarik yaitu kata ini menunjuk pada dokumen-dokumen legal dari antara penemuan arkeologi. Yaitu maksudnya kontrak atau persetujuan, yaitu berbagai surat perjanjian. Contoh, sertifikat hak kepemilikan, surat kontrak transaksi bisnis.
atau surat, kontrak, dan lain-lain. Jadi kata ini adalah judul untuk dokumen-dokumen demikian yang ditemukan di bawah pasir di Mesir. Kalau begitu, iman artinya seperti sertifikat di antara dua pihak. Pendeta mungkin bisa menjelaskan lebih detail seperti apa hubungan iman dan perjanjian. Iman adalah yang menjadi dasar bahwa janji-janji Allah adalah layak untuk dipercaya. Iman agama Kristen kita bukanlah pengharapan samar-samar seperti mengejar sesuatu yang tidak jelas. Ada wujud nyata yang jelas untuk apa yang masih belum terlihat. Dengan kata lain, iman bisa dikatakan mirip dengan salinan surat resmi rohania. Lalu kata Yunani pistis yang menunjuk pada iman juga memiliki konteks yang sama, yaitu kata iman ini bermakna tindakan menghormati kontrak atau persetujuan. Juga dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu di sini kata bukti bahasa Yunaninya itu elenkos, artinya menampakkan atau mengungkap gitu. Yaitu kepastian dan kesadaran terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat. Contoh, di rumah kita menggunakan berbagai macam peralatan listrik kan, peralatan listrik rumah tangga. Kita tidak bisa melihat dinamo yang memproduksi listrik pada alat-alat tersebut. Tapi sambil menggunakan peralatan listrik, keberadaan dari dinamo itu nyata kan. Pendeta, kalau kita lihat manusia pada umumnya, mereka lebih tertarik kepada peralatan listriknya saja, tanpa memikirkan sumber listriknya di mana, dinamonya di mana. Nah, bagaimana pendeta melihat hal ini? Nah, itulah masalahnya. Manusia ingin suatu bukti yang terlihat di depan mata. Harus lihat mujizat baru akan percaya. Tapi iman yang memastikannya dengan mata bukanlah iman yang sempurna. Iman adalah yang meski tidak terlihat mata, tapi percaya pada perjanjian, yaitu percaya firman. Dan Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang memiliki iman yang demikian. Yaitu iman berdasarkan pada perjanjian Allah atau firman Allah. Langit bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi di Perjanjian Lama, ketika Allah berbicara, maka dinyatakan berfirmanlah Allah. Kemudian Allah berbicara lewat hambanya, para nabi. Lalu pada waktu akhir zaman, pada waktu akhir, Allah berfirman lewat perantaraan siapa? Berfirman lewat perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ibrani mengatakan demikian. Lalu nama dari Tuhan yang akan datang kembali pun adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13 mengatakan demikian. Pendeta, kalau melihat Wahyu 19 ayat 13 ini, mengapa nama Tuhan yang datang kembali adalah firman Allah? Kan nama itu menunjukkan keberadaan dan sifat khas kan? Ya. Nama Allah adalah firman. Apa artinya ini? Artinya sasaran dari iman adalah Allah yang berfirman. Oleh karena itu, apa artinya iman yang percaya kepada Allah? Allah adalah sosok yang berjanji dan bisa menepati janji tersebut. Yaitu esensi dari iman adalah percaya pada apa yang Allah katakan. Misalkan, percaya pada apa yang tidak Allah katakan. Kalau begitu, berarti percayanya pada apa? Itu bukan iman yang benar. Yesus kita berdoa agar orang-orang percaya pada firman-Nya. Coba buka ya. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, pemberitaan mereka di sini pada akhirnya berbicara tentang firman Yesus, firman Bapa. Nah, apakah kita sudah pernah melihat
atau Abraham? Bagaimana kita tahu apakah seorang pemuda bernama Yesus berumur 33 tahun benar-benar mati di salib? Bahkan di zaman itu ada teori pencurian mayat Yesus. Nah, kalau begitu, apakah karena pendeta yang katakan makanya harus mutlak percaya? Bukan demikian juga. Pendeta pun adalah manusia. Bagaimana bisa percaya hanya karena itu yang pendeta katakan? Maksud saya, iman kita adalah percaya hanya pada firman yang dicatat di Alkitab. Nah, lewat firman, kita bertemu dengan Dia dan percaya. Jadi, Alkitab bukanlah cerita yang manusia buat, tetapi berdasar pada fakta sejarah. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya adalah fakta. Contoh, peristiwa Exodus dari Mesir di zaman perjanjian lama terjadi di tahun 1446 sebelum Masehi. Yaitu di masa pemerintahan Raja Mesir Amenhotep II. Tiba di perjanjian baru, ujung-ujungnya peristiwa ini disempurnakan lewat peristiwa kayu salib. Peristiwa salib dan kebangkitan sudah terkandung di dalam peristiwa Exodus dari Mesir. Dan peristiwa salib ini pun berdasar pada fakta sejarah. Dulu benar-benar ada seorang pemuda berusia 30 tahun bernama Yesus di daerah Palestina. Yesus adalah tokoh yang nyata ada di dalam sejarah. Jadi sejarawan Yahudi, Yosefus pun membuktikan fakta tersebut. Dia telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini bukanlah mitos atau cerita yang dikarang, melainkan fakta, kenyataan sejarah. Dan yang penting adalah bahwa kematiannya adalah kematian untuk masing-masing kita. Pendeta, dengan bukti apa orang Kristen sangat menekankan fakta tentang kematian Yesus ini? Jika itu adalah cerita yang dikarang, bagaimana bisa para murid semuanya mati sebagai martir? Dan setelahnya pun, bagaimana terus-menerus bisa muncul banyak martir? Kita percaya, kita berkata percaya. Ketika berkata percaya, bagaimana bisa langsung percaya begitu saja secara otomatis? Kita menerima firman Alkitab yang berdasar pada fakta sejarah. Berikutnya, kita merespon secara perasaan. Dan pada akhirnya menjadi percaya. Coba ya kita buka 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20 juga. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Makin diteguhkan oleh firman. Jadi pada akhirnya firman di sini ujung-ujungnya menuju pada firman apa? Firman Yesus kan? Yaitu firman itu bagaikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Firman tersebut menerangi kegelapan dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kalau begitu, jika tidak percaya pada firman, artinya berada di dalam kegelapan. Baik, pendeta. Mungkin apakah ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, ada nasihat yang pendeta ingin sampaikan kepada para penonton acara ini? Ya, ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah hal beroleh iman yang berdasar pada firman tidak boleh berhenti menjadi pengetahuan. Yaitu kita harus menjalani kehidupan iman yang jujur. Kejujuran yang saya katakan ini adalah kejujuran di hadapan Allah. Ada berbagai alasan orang-orang menjalani kehidupan iman dan kehidupan bergereja. Ada orang yang mendapat iman sejak dari lahir, sejak berada dalam kandungan. Ada juga yang datang gereja karena sejak kecil ikut teman ke gereja.
Terus ada juga yang orang yang datang gereja karena ingin masuk dalam suatu kumpulan dan menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut. Atau ada juga orang yang datang gereja untuk mendapatkan ketenangan dalam hati. Yang penting adalah kita harus bertemu dengan Yesus secara pribadi, secara kepribadian, secara berkepribadian. Ya. Tidak boleh tenggelam dalam antusias diri, kepuasan diri, sehingga salah paham merasa dirinya percaya dengan baik. Contoh, hal mengabdi, melayani di gereja, dan menolong orang lain memang sungguh baik. Tetapi misalkan tidak mendapat pengakuan dari orang-orang lain, maka bisa sakit hati. Lalu banyak tahu tentang Alkitab, tetapi tidak punya kasih. Banyak berdoa, tetapi tenggelam dalam rasa unggul diri secara rohani. Dengan kata lain, tidak boleh menjadi penganut agama yang hanya menginjak pelataran baik suci saja. Yang penting bukanlah sudah berapa lama menjalani kehidupan iman, tapi harus menjadi penganut agama yang sejati, bukan hanya secara luar, tapi juga secara dalam. Bukan seperti apel yang luarnya merah tetapi dalamnya putih, melainkan seperti tomat yang luarnya merah, dalamnya juga merah. Menjadi penganut agama yang sejati secara luar dan dalam. Haleluya. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasannya. Saudara, demikianlah kita telah membahas mengenai perbedaan keyakinan dan iman. Milikilah iman yang berdasar pada firman yang tidak berhenti sebagai pengetahuan. Bila saudara menerima kasih karunia Tuhan lewat tayangan hari ini, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya di kesempatan lainnya. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBSI Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom.